Dalam rangkaian acara diskusi Ikatan Keluarga Alumni, IKA, Universitas Negeri Makassar, UNM, di Hotel Sheraton Makassar pada Sabtu, 18 November 2023. Zainal Arifin Mohtar mengajukan serangkaian pertanyaan krusial kepada calon presiden 2024, Anies Baswedan. Pertanyaan yang diajukan Zainal Arifin Mohtar kepada Anies Baswedan sebelumnya sama dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada capres lainnya, yaitu mengenai penilaian terhadap posisi Jokowi dalam skala poin. Acara diskusi yang bertema, Reposisi Praktik Demokrasi Pancasila, Ekonomi Menuju Indonesia yang Berkeadilan, tersebut menjadi wadah bagi Anies Baswedan untuk memaparkan ide-idenya jika terpilih sebagai Presiden ke-8. Salah satu ide yang disampaikannya adalah reindustrialisasi yang menjadi fokus dalam agenda pembangunan masa depan. Pertanyaan yang diajukan oleh Zainal Arifin Mohtar kepada Anies Baswedan menunjukkan fokus pada evaluasi terhadap pemerintahan saat ini, memberikan ruang bagi calon pemimpin untuk memberikan pandangan dan analisis terkait kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya. Jika mencoba memprediksi apa yang akan dikerjakan besok, maka prediktor terbaik adalah perilaku yang dikerjakan kemarin. Ada 23 janji. Kami eksplisit, ini janji, dan disebutnya bukan program, janji. Lalu janji itu boleh diakses, dilaksanakan atau tidak. Jadi, boleh dilihat, alhamdulillah 23 janji itu terlaksana. Sebenarnya pasar akan terlibat, tapi jangan dibalik. Jangan dibalik di mana pasar yang memiliki usulan pembangunan, lalu teknokrasi mencari pembenarannya untuk dilaksanakan. Ini yang sering terjadi. Bagaimana kemudian ketika kita menyaksikan ada pelaku usaha sekaligus juga menjadi pengambil kebijakan, maka di situ harus ada keterbukaan yang total tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang transparan adalah pengawal siapapun pengelolanya. Bila ada transparansi atas pengambilan keputusan, maka kita akan bisa mengawal. Bila tidak ada transparansi, maka mudah sekali menyembunyikan konflik kepentingan. Nah, keterbukaan proses ini, saya beri contoh, PSN misalnya. PSN ini prosesnya harus transparan dalam artian sesungguhnya, di mana publik bisa melihat ada debat, ruang debat untuk publik, ruang keterlibatan publik, sampai sesuatu ditetapkan sebagai sebuah program PSN. Ini contoh, apabila tidak ada transparansi, mau pengusaha atau tidak, di situ rentan untuk terjadinya konflik kepentingan. Gitu. Mas Anies menilai Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar itu poinnya berapa sebenarnya sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang pemimpin, jadi seorang pemimpin, Pak Ganjar pernah di Mas Pak Prabowo pernah di Kemenhan, masih sampai sekarang, dan Pak Jokowi masih presiden. Sebagai seorang pemimpin yang itu juga ada garis tadi yang mulai itu, kira-kira mau menempatkan 3 orang ini poin berapa sih sebenarnya? Kalau misalnya skala 1 sampai 10. Ini pertanyaan untuk jawab oleh tahun saya sendiri. Pertanyaan Cica apa jebakan? Kalau pakai anggota, teman-teman sekalian, menurut teman kami, saya tidak akan jawab pertanyaan ini. Saya tidak akan jawab pertanyaan ini. Tapi saya sampaikan, menurut hemat kami, arah yang harus kita lakukan betul-betul mengembalikan rasa dan marwah kenegaraan yang ada di Republik ini. Itu harus kita lakukan. Kemudian mendapatkan hantaman, menghadapan gelombang yang luar biasa yang dialami, lalu putar balik, bolehlah kita curiga bahwa ke depan besok tidak akan terus mengusung perubahan. Tapi kalau kita terus konsisten menjalani itu semua dengan segala macam risikonya, ya, maka boleh kita memprediksi bahwa ke depan akan berjalan konsisten dan tertutup. Kenapa? Karena selama 1 tahun ini dicoba dengan tantangan yang tidak kecil. Karena yang tidak kecil, kita semua saksikan bagaimana kepemimpinan partai ini terisolasi, bagaimana banyak sekali urusan yang termarginalkan dan tetap berjalan di tempat ini. Jadi kami melihat keputusan untuk mendorong perubahan, kemudian justru mengusung pribadi yang dianggap tidak berada di dalam klaster pemerintah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.